Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Flash Media, channel yang membahas tentang dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang sampah B3 atau limbah B3 di dunia daur ulang sampah plastik. Sering kita mendengar bahwa limbah B3 itu adalah limbah atau sampah yang berbahaya. Sejauh mana sampah B3 itu berbahaya? Apakah lebih berbahaya dari jurus terlarang Orochimaru? Mari kita bahas. Menurut bahasa, sampah B3 atau limbah B3 itu artinya limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Jadi limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih limbah B3 atau pengertian limbah B3 itu apa. Jadi sampah yang masuk dalam kategori B3 adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Tentu saja yang beracun dan berbahaya itu bukan material plastiknya, tetapi apa yang terkandung di dalam bahan plastik tersebut. Secara umum limbah B3 itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu limbah B3 cair dan dua limbah B3 padat. Dalam industri daur ulang sampah plastik, tentu saja yang kita bahas kali ini adalah limbah B3 padat yang secara umum materialnya itu terbuat dari bahan plastik. Banyak bahan yang masuk dalam kategori limbah B3 atau sampah B3, tapi kali ini saya akan membahas khusus tentang limbah B3 medis. Di dalam kategori limbah rumah sakit atau limbah medis yang masuk kategori B3, banyak bahan dari material plastik yang konon masuk dalam kategori sampah B3, yaitu satu adalah jerigen A1B1 yang sering kita lihat di rumah sakit, kedua botol infus, dan yang ketiga suntikan, yang terakhir adalah selang infus. Ini bahan yang sering masuk dalam industri daur ulang sampah plastik. Jadi ini adalah limbah yang dihasilkan dari rumah sakit, adalah limbah-limbah jenis tersebut. Tentunya masih banyak limbah lain, tetapi yang paling sering dikerjakan oleh teman-teman pendaur ulang adalah limbah yang jenis ini, yaitu limbah jerigen, limbah suntikan, limbah botol infus, dan limbah selang infus. Terus terjadi sebuah pertanyaan, apakah aman kalau limbah B3 itu didaur ulang? Menurut sepengetahuan saya, limbah B3 medis kalau didaur ulang itu aman, bahkan sangat aman sekali. Karena apa? Pertama, limbah yang dihasilkan dari rumah sakit itu tidak langsung keluar dari rumah sakit ke gudang-gudang penggilingan. Jadi limbah yang dihasilkan atau sampah B3 yang dihasilkan dari rumah sakit itu terlebih dahulu diolah di TPST yang ada di rumah sakit. Itu harus dibersihkan dulu atau disterilkan dulu, karena ada peraturan bahwa limbah B3 medis itu tidak bisa langsung dibuang atau dikeluarkan, itu harus dibersihkan dulu sebelum dibuang. Jadi untuk industri daur ulang atau masuk ke dalam penggilingan daur ulang sampah plastik, menurut pengetahuan saya itu sudah aman dan sangat aman sekali. Kecuali kalau limbah yang dari rumah sakit itu masih utuh, masih suntikan itu masih ada jarumnya, terus infus masih selangnya, masih ada darah-darahnya, itu memang secara peraturan itu tidak boleh dibuang keluar. Tetapi sepengetahuan saya, limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit itu masuk dulu ke TPST yang ada di rumah sakit untuk disterilkan, baru dibuang atau diambil oleh perusahaan resmi yang punya lisensi mengolah limbah B3. Apakah limbah B3 ini berbahaya? Selama limbah B3 dari rumah sakit ini sudah masuk ke proses
sterilisasi dan kemudian diolah lagi untuk digiling, setahu saya itu tidak berbahaya, kecuali kalau masih utuh itu memang berbahaya. Kalau masih utuh kan banyak mengandung bakteri atau virus atau penyakit-penyakit menular, itu nanti bisa membahayakan para pekerja yang ada di proses daur ulang selanjutnya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah apakah limbah B3 medis ini aman untuk didaur ulang? Tentu saja aman didaur ulang selama itu dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur resmi yang sudah ada, karena memproses limbah B3 ini kan harus ada perusahaan atau PT resmi yang memang khusus menaungi limbah dari rumah sakit. Tentu saja limbah-limbah plastik yang dari rumah sakit ini untuk diolah selanjutnya kan harus digiling dan kemudian didaur ulang, dan itu selama itu mengikuti jalur resmi. Jadi jalur resmi itu dari rumah sakit tidak langsung dibuang keluar. Jadi dari rumah sakit dimasukkan dulu, disterilkan dulu, entah itu dipotong-potong atau entah itu dicuci, baru dikeluarkan untuk didaur ulang. Itu masih aman dan setahu saya sangat aman sekali. Dan bahkan hasil dari sampah daur ulang limbah medis ini masih banyak dinikmati oleh para konsumen-konsumen pabrikan atau para konverter untuk dijadikan produk kembali. Dan produk-produk apa saja yang bisa dihasilkan dari limbah B3 medis ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, itu saja, semoga bisa dipahami tentang apa sih limbah B3 itu, terutama limbah B3 medis itu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami atau tidak takut lagi untuk mengelola limbah B3 medis. Tentu saja selama masih mengikuti prosedur-prosedur resmi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih. Terus dukung channel ini supaya kami lebih bersemangat menyajikan info-info seputar daur ulang sampah plastik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.